Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, anak-anak hebat kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran tematik. Setelah kalian kemarin melaksanakan PTS ganjil selama 1 pekan, nah kita hari ini akan mulai belajar lagi nih pada materi baru, tema baru, yaitu tema 3, subtema 1. Apa sih yang akan kita pelajari? Ya, yaitu mengenal benda di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan siapkan dulu buku, tulis, dan alat tulisnya ya, agar bisa mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan pada video kali ini. Sudah siap buku tulisnya? Sudah siap pensilnya? Oke, lanjut. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, dan semoga Allah juga ridho ilmunya kita pelajari. Oke, kita baca doa ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah buku sudah siap, kita juga sudah berdoa. Nah, yang terakhir, Bu Guru akan menyampaikan dulu Kak tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama, setelah kalian menonton video ini sampai selesai, diharapkan kalian mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, kalian mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke, mari sekarang kita ke pembelajarannya. Nah, Bu Guru mau tanya, kalian sudah sering dong mendengar kata-kata benda, ya kan? Nah, sebenarnya apa itu benda ya? Nah, betul sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu misalnya barang, atau objek, atau zat, atau materi. Tapi sebutan itu sama-sama semuanya intinya adalah benda. Nah, kira-kira di sekitar kita ada benda apa saja ya? Coba kalian tengok kanan, tengok kiri, pasti sudah banyak kan menemukan benda-benda. Oke, dari pengertian tadi kita sudah tahu dong, pasti kita dapat mengetahui apa saja sih ciri-ciri benda. Diingat-ingat ya, ciri-ciri benda yaitu yang pertama, memiliki wujud, yang kedua, menempati ruang, dan memiliki massa. Oke. Nah, wujud benda itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba di sekitar kalian cari-cari, pasti banyak kan benda padat, benda cair, dan gas. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, benda dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa itu benda hidup? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah,
Apa saja sih ciri-ciri kehidupan? Ya, betul. Kemarin kalian sudah pelajari di tema 1, subtema 1. Ciri-ciri kehidupan yaitu yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, mengeluarkan zat sisa, dan lain-lain. Nah, contoh benda hidup apa saja sih? Iya, betul sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Ya, selanjutnya kita ada benda mati. Apa saja benda mati? Nah, kalau benda mati adalah kebalikan dari benda hidup. Benda mati adalah semua benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya, kayu, batu, tanah, meja, kursi, buku, dan lain-lain. Nah, kenapa coba benda-benda tersebut itu dapat dikatakan sebagai benda mati? Betul sekali, benda-benda tersebut dikatakan sebagai benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, Bu Guru tanya, kayu, apakah kayu bergerak? Iya, bisa bergerak kayu. Tapi jika kita pindahkan, dia tidak bisa bergerak sendiri, bisa bergerak jika kita pindahkan. Tapi kalau tidak kita pindahkan, diam saja kan? Nah, yang kedua batu. Apakah batu bisa bernafas? Apakah tanah bisa berkembang biak? Atau meja membutuhkan makan dan minuman? Tidak kan? Nah, oleh sebab itu, benda-benda tersebut dikatakan sebagai benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Sampai sini paham ya? Nah, di sekitar kita itu banyak sekali benda, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita dapat membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda? Nah, kita ingat-ingat lagi ya ciri-ciri bendanya, yaitu kalau sesuatu itu dikatakan benda, yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama, menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, sebaliknya, sesuatu dikatakan bukan benda itu jika tidak menempati ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud. Oke, supaya lebih jelasnya, kita sama-sama mengamati gambar berikut. Ya. Oke. Kita amati gambarnya satu persatu. Setelah itu kita kelompokkan mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda. Oke, dari yang pertama yaitu ada panas api unggun. Ya, panas api unggun. Apakah dia memiliki wujud? Api wujudnya seperti apa ya? Tentu tidak memiliki wujud kan? Apakah api menempati ruang? Tentu tidak. Api tidak menempati ruang. Apakah api memiliki massa atau bisa ditimbang? Tentu tidak. Berarti api itu bukan termasuk benda. Disilang ya. Oke, yang kedua, minyak goreng. Apakah minyak goreng memiliki wujud? Iya, minyak goreng wujudnya adalah cair. Apakah minyak goreng menempati ruang? Betul, minyak goreng menempati ruang sesuai dengan wadahnya. Apakah minyak goreng memiliki massa atau bisa ditimbang? Bisa. Ada biasanya 1 kilo, 2 kilo, dan lain-lain. Berarti kalau memiliki ciri-ciri tersebut, berarti minyak goreng dapat dikatakan sebagai benda. Checklist ya. Oke, selanjutnya cahaya lampu. Cahaya lampu memiliki wujud tidak ya? Wujudnya bagaimana ya cahaya? Tentu berubah-ubah dan tidak memiliki wujud yang pasti. Nah, apakah cahaya lampu menempati ruang? Tentu tidak juga. Apakah memiliki massa dan bisa ditimbang? Tidak juga. Berarti cahaya lampu bukan termasuk benda. Kita silang ya. Oke, selanjutnya ember. Apakah ember memiliki wujud?
Betul, ember wujudnya adalah padat. Coba deh ketok-ketok, pasti bunyi tok tok tok. Ah, gitu. Nah, yang kedua, apakah menempati ruang? Menempati ruang. Yang ketiga, ember memiliki massa? Ada. Ember bisa ditimbang. Ember memiliki massa. Berarti ember adalah termasuk benda. Kita checklist. Oke, selanjutnya es. Nah, es memiliki wujud? Ada. Es wujudnya adalah padat. Menempati ruang? Iya, ada bentuknya kan. Lalu memiliki massa? Iya, es bisa ditimbang. Berarti es itu termasuk benda. Dan selanjutnya yaitu balon. Balon memiliki wujud? Ada wujudnya. Ya, ada yang bulat, ada yang lonjong. Balon juga wujudnya adalah di dalamnya dia mengandung gas. Kalau balonnya sendiri wujudnya adalah padat, ya. Apakah balon menempati ruang? Iya, balon menempati ruang dan memiliki massa. Berarti balon termasuk benda. Oke, selanjutnya suara. Suara wujudnya seperti apa ya? Berarti suara tidak memiliki wujud. Kedua, apakah suara menempati ruang? Tentu tidak. Apakah suara memiliki massa dan bisa ditimbang? Tentu tidak. Berarti suara itu bukan termasuk benda. Nah, selanjutnya adalah radio. Radio memiliki wujud? Iya, wujud radio adalah padat. Betul sekali. Menempati ruang? Iya, radio menempati ruang. Memiliki massa? Tentu saja, radio memiliki massa. Makanya radio disebut sebagai benda karena memiliki 3 ciri, yaitu memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Yang terakhir, kelinci. Ini gampang sekali cara membedakannya. Ingat, ada tadi benda mati dan benda hidup. Nah, kelinci benda apa? Benda hidup. Karena dia memiliki ciri-ciri kehidupan, ya. Oke, sampai sini paham ya? Kalian bisa kan mengamati mana yang benda dan mana yang bukan benda? Oke, mari kita lanjutkan ya. Selanjutnya, sifat fisik benda. Bu, apa sih sifat fisik benda itu? Iya, betul. Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, bisa kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda bisa dikelompokkan berdasarkan, yaitu yang pertama, ukuran benda, yang kedua, bentuk benda, lalu warna benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ukuran benda. Coba kalian perhatikan. Benda di sekitar kita itu memiliki banyak ukuran. Ada yang ukurannya kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, dan ada pula yang pendek. Oke, yang kedua, bentuk benda. Kalian juga perhatikan. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bulat, ada yang segitiga, dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk benda. Dan yang ketiga, di sekitar kita juga benda mempunyai beragam warna. Ada yang warnanya biru, ada ungu, abu-abu, ada kuning, dan lain-lain. Itu semua dapat kita rasakan, dapat kita lihat dengan panca indera. Kita melihat warna benda dengan apa? Betul sekali, dengan menggunakan mata atau penglihatan. Selanjutnya, wujud benda. Wujud benda tadi ada 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas.
Lalu kekuatan benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh sekali. Contohnya, benda yang kuat sekali apa? Misalnya pintu itu kuat. Nah, kalau yang rapuh misalnya tisu benda yang rapuh. Oke, selanjutnya keadaan permukaan benda. Nah, benda di sekitar kita juga memiliki keadaan permukaan yang berbeda. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang licin dan ada yang kesat. Nah, selanjutnya yaitu bahan penyusun benda. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, terbuat dari kertas, terbuat dari plastik, kaca, dan logam. Nah, oke, anak-anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah itu yang pertama, benda di sekitar kita itu memiliki sifat fisik serta ciri-ciri yang berbeda. Nah, jenis benda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Sedangkan sifat fisik benda itu kita lihat berdasarkan warna, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri benda yaitu ingat ya, ciri-ciri benda yaitu yang pertama, memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Nah, anak-anakku sekalian, semoga penjelasan Bu Guru tadi bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Oke, nanti kita bertemu lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.